kasih sudah menonton video ini. Pada tur pesona Jawa hari kedua ini, setelah melewati Kabupaten Nganjuk, saya juga memasuki Kabupaten Madiun. Baiklah, begini profil Kabupaten Madiun. Kabupaten Madiun adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro di utara, Kabupaten Nganjuk di timur, Kabupaten Ponorogo di selatan, serta Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ngawi di barat. Ibu kotanya adalah Caruban. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2019, sebagian gedung-gedung pemerintahan sudah berada di wilayah Caruban, yang merupakan bagian dari Kecamatan Wijaya. Gedung pemerintahan lain telah dipindah secara bertahap dari Kota Madiun ke Caruban sejak 2011. Madiun dilintasi jalur utama Surabaya Yogyakarta dan kode jalan nasional 17. Dari Kota Surabaya hingga Kecamatan Mejayan dan Jalan Nasional 32 dari Kecamatan Mejayan hingga Kecamatan di Madiun. Kabupaten ini juga dilintasi jalur kereta api lintas selatan Pulau Jawa daerah operasi Ujung Madiun. Kota-kota kecamatan yang cukup signifikan adalah Caruban, Sadan, Dolopo, Dagangan, dan Balerejo. Kabupaten Madiun terdiri dari 15 kecamatan, terdiri dari 206, terdiri dari 198 desa dan 8 kelurahan. Dalam percakapan sehari-hari, penduduk Kabupaten Madiun menggunakan bahasa Jawa dengan dialek Madiun. Sejarah Kabupaten Madiun. Kabupaten Madiun ditinjau dari pemerintahan yang sah, berdiri pada tanggal Paroterang bulan Muharram tahun 1568 Masehi. Tepatnya jatuh hari Kamis, Kliwon tanggal 18 Juli 1568 atau Jumat Legi tanggal 15 Suro 1487 DE Jawa Islam. Awal pada masa Kesultanan Demak yang ditandai dengan perkawinan putra mahkota Demak Pangeran Surya Yunus dengan Raden Ayu Retno Lembah Putri dari Pangeran Adipati Gugur yang berkuasa di Ngurawan Dolopo. Pusat pemerintahan dipindahkan dari Ngurawan ke Desa Sogaten, Lembah Baru, Purabaya, sekarang Madiun. Pangeran Surya Yunus menduduki kesultanan hingga tahun 1521 dan diteruskan oleh Kiai Reksogati. Sogaten sama dengan tempat Reksogati. Pangeran Timur dilantik menjadi bupati di Purabaya tanggal 18 Juli 1568, berpusat di kota Sogaten. Sejak saat itu, secara yuridis formal Kabupaten Purabaya menjadi suatu wilayah pemerintahan di bawah seorang bupati dan berakhirlah pemerintahan pengawasan di Purabaya yang dipegang oleh Kiai Reksogati atas nama Demak dari tahun 1518 sampai 1568. Pada tahun 1575 pusat pemerintahan dipindahkan dari Desa Sogaten ke Desa Wonorejo atau Kuncen, Kota Madiun sampai tahun 1590. Pada tahun 1686, kekuasaan pemerintahan Kabupaten Purabaya diserahkan oleh Bupati Pangeran Timur atau Panembahan Rangga Jumena kepada putrinya Raden Ayu Retno Dumilah. Bupati inilah selaku Senopati Manggal Planing perang yang memimpin prajurit-prajurit mancanegara Timur. Pada tahun 1586 dan 1587, Mataram melakukan penyerangan ke Purbaya dengan Mataram menderita kekalahan berat. Pada tahun 1590 dengan berpura-pura menyatakan takluk, Mataram menyerang pusat istana Kabupaten Purbaya yang hanya dipertahankan oleh Raden Ayu Retno Jumilah dengan sejumlah kecil pengawalnya. Perang tanding terjadi antara Sutawijaya dengan Raden Ayu Retno Jumilah, dilakukan di sekitar Sendang di dekat istana Kabupaten Wonorejo atau sekarang Madiun. Pusat Tundung Madiun berhasil direbut oleh Sutawijaya dan melalui bujuk rayunya
Raden Ayu Retno Jumira diperusutik oleh Sutawijaya dan diboyong di Istana Mataram di Pleret, Jakarta. Sebagai peringatan penguasaan Mataram atas Purbaya tersebut, maka pada hari Jumat Legi tanggal 16 November 1590 Masehi, nama Purbaya diganti menjadi Madiun. Lambang Kabupaten Madiun terdiri dari 1. Bentuk seluruhnya merupakan perisai atau lambang pertahanan. 2. Bintang bersudut 5, lambang Pancasila. 3. Pohon beringin, lambang kesentausan dan kehidupan. 4. Keris, pusaka nenek moyang sebagai lambang kebudayaan. 5. Sayap, lambang kekuatan semangat mencapai cita-cita. 6. Padi dan kapas, lambang kemakmuran rakyat. 7. Warna-warna yang dipakai adalah putih, pita, kapas melambangkan kesucian. Hijau, beringin, daun kapas, padi melambangkan lambang penghargaan. Merah, pangkal sayap melambangkan keberanian. Kuning atau emas sayap padi. Pinggiran, pita-pita melambangkan keluhuran. Hitam, warna dasar adalah melambangkan keabadian. Visi misi Bupati dan Wakil Bupati Madiun periode 2018 sampai 2023. Visinya adalah terwujudnya Kabupaten Madiun yang aman, mandiri, sejahtera, dan berakhlak. Misi 1. Mewujudkan rasa aman bagi seluruh masyarakat dan aparatur pemerintah Kabupaten Madiun. 2. Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik. 3. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agroindustri, dan pariwisata yang berkelanjutan. 4. Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan. 5. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia dengan meningkatkan kehidupan beragama, memelihara budaya, dan mengedepankan kearifan lokal. Pariwisata. Kabupaten Madiun memiliki beberapa tempat wisata, antara lain wisata alam, Waduk Bening Bidas, Waduk Notopuro, Waduk Kedung Brubus, Waduk Dabuhan, Waduk Saradan, Waduk Segaran Bungu, wisata alam Pesanggerahan, Wana Wisata Grambe, Dungus Forest Park, Gilgi Forest Park, Hutan Pinus Longko Ijo, Desa Wisata Brumbun, Brumbun Tubing Adventure, Batu Rumpuk, Gunung Wilis, Gunung Kendil, Gunung Bedah, air terjun Bajuwale, air terjun Kedung Malam atau Selampir, air terjun Gunung Jaran atau Coban Derajat, air terjun Krecekan Denu, air terjun Kucur, air terjun Kertombo, air terjun Coban Kromo, air terjun Susukan Titamsari, air terjun Selo Aji, air terjun Pangguripan, air terjun Tambak Lare, air terjun Jomblang Tengah, Bukit Asmara Puyangan, Bumi Perkemahan Kandangan, Selo Gedong, Kali Kerangkeng, Wahana Bermain Sekar Arum, Raden Sekar Park, Kerujukan Londo, Wahana Wisata Papringan Kali Kerto, Jembatan Gantung Panger, Tambak Lare, Pancur Pitu. Wisata religi adalah Makam Kuncen Caruban, Makam Sunan Rejo Danu, Makam Syekh Maulana Abdullah, Makam Ki Ageng Basyariah, Masjid Kuno Sebulan, Masjid Jami Al-Mutakin Banjarsari, Masjid Jami Al-Arifiyah Caruban, Masjid Agung Kabupaten Madiun atau Masjid Kuba, Rumah Megah Almarhum Kiai Haji Ali Mursyid, rumah dengan 5 tempat ibadah, Bondan Nogosari, Situs Mangiran, Situs Budaya Sitinggil, Situs Budaya Makam Jatilawang. Wisata sejarah Kabupaten Kresek, Monumen Kresek, Monumen Bukang Yudo, Monumen Raden Ayu Retno Dumila, Monumen Perjuangan Brimob, Monumen Alustita TNI Angkatan Laut, peninggalan situs
Lambangan, wisata Gong Perdamaian, Candi Wonorejo, situs Murawan Doloko, Palang Bejayan, Pundol Lambang Kuning, Prasasti Meruwak, pendakian Tapak Bimo dan Gua Jepang. Wisata keluarga, adanya Pasar Punden Sari, Madiun Ombol Square, Alun-alun Caruban, Piranha Swimming Club, Kolam Renang Sendang Biru, Taman Kota Caruban Asti, Taman Lalu Lintas Caruban, Ruang Terbuka Hijau, Perumnas Mojopurno, RTH dan Pujasera Iwan, Kampung Ceria Pule, Taman Wisata Watu Sudi, Taman Wisata Lembah Wilis Kresek, Taman Tirto Tegal Joyo, Taman Lembang, Waterpark Batok, Nusantara Edu Park.